Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Xiaoyan, Xuan Kongzi, dan para tetua terkejut mendengar nama itu. Setelah berpikir sejenak, Xuan Kongzi mengangguk pelan. Walau usia dan pengalaman Demon Hao jauh di atas Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan sekarang mungkin mampu menandingi orang tua itu. Yao Lao tersenyum lebar. Bagus, biarkan muridku yang maju. Aku ingin lihat wajah iblis tua itu saat tahu bukan cuma aku Yao Chen yang bisa mengalahkannya, tapi juga muridku. Tian Leiji tertawa keras. Kalau itu terjadi, wajahnya pasti hijau tua. Xiaoyan hanya diam, tapi ia tahu taruhan kali ini menyangkut masa depan aliansi mereka. Ia tidak menolak. Dengan kemampuan alkeminya sekarang, bahkan menghadapi veteran seperti Demon Hao tak membuatnya gentar. Guru, seberapa hebat kekuatan alkimia orang itu? Tanyanya. Terakhir aku lihat 20 tahun lalu, dia bisa memanggil petir pil 7 warna. Sekarang mungkin sudah 9, jawab Xuan Kongzi. 9 warna? Xiaoyan tersenyum tipis. Tak heran ia dulu menjadi rival Yao Lao. Yao Lao tampak berpikir, untuk mengalahkannya, kau harus menyempurnakan pil tingkat 9. Itu bukan hal mudah, bahkan bagiku. Xuan Kongzi menatap Xiaoyan serius. Apakah kau yakin bisa? Xiaoyan menatap jarinya, lalu menjawab tenang. Aku bisa mencobanya. Selama 2 tahun terakhir, kekuatan spiritualnya telah menembus ke tingkat jiwa surgawi. Ia kini selevel dengan para tetua. Mendengar itu, semua menghela napas lega. Baik, kami akan urus agar kau bisa ikut pemilihan elder. Statusmu sebagai juara pil gathering akan membantu, kata Xuan Kongzi. 3 hari berikutnya, Xiaoyan dan Yao Lao menetap di Pil Tower Mountain. Banyak alkemis senior berdatangan untuk menyapa Yao Lao, dan Xiaoyan pun diperkenalkan pada mereka. Dengan sopan dan rendah hati, ia segera mendapat simpati para tetua itu, apalagi setelah tahu keterampilannya sebanding dengan gurunya. Hari keempat pun tiba. Suasana Pil Tower menjadi hidup, langit diselimuti awan tebal, seperti kapas di atas dataran luas di puncak gunung. Para alkemis senior berambut putih dan berwibawa memenuhi tempat itu. Masing-masing adalah tokoh besar yang dihormati di dataran tengah. Begitu Yao Lao muncul, banyak yang langsung menghampiri dan menyapanya dengan tawa hangat. Namun, tawa itu segera terhenti oleh suara dingin yang memecah suasana. Yao Chen, jadi kau masih hidup rupanya. Kerumunan terbelah, dan seorang pria tua berjubah abu melangkah keluar. Demon Hao. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti arwah yang belum tenang. Yao Lao tersenyum ringan. Kau juga belum mati, Hao, mana mungkin aku pergi duluan. Mendengar ejekan itu, Demon Hao menyipitkan mata. Kau ingin ikut pemilihan elder? Bagus, sudah lama aku ingin tahu, apakah kemampuanmu masih sebaik dulu? Yao Lao tertawa kecil. Sayangnya bukan aku yang bertanding kali ini, tapi muridku. Muridmu? Demon Hao menatap Xiaoyan. Begitu melihat wajah muda itu, ia mencibir. Anak sekecil ini mau ikut? Yao Chen, kau pikir ini Central Plains tempatmu bisa pakai jalur belakang? Beberapa tetua lain juga memandang ragu, hingga Xuan Kongzi menegaskan. Xiaoyan adalah juara pil gathering terakhir. Ia layak ikut. Ekspresi Demon Hao langsung berubah. Gelar juara itu mengingatkannya pada kekalahan lamanya dari Yao Lao. Pil gathering sekarang tampaknya sudah menurun mutunya, ejeknya dingin. Dia menyempurnakan pil lighting 5 warna, sela Xuan Yi pelan. Kata-kata itu membuat wajah para tetua berubah. Di masa lalu, bahkan pil 3 warna sudah dianggap luar biasa. Sementara Xiaoyan di usia muda telah mencapai 5 warna. Demon Hao pun terdiam sesaat, lalu mendengus. Tak masalah. Kalau dia muridmu, aku akan mengajarinya nanti. Yao Lao tersenyum lembut. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Demon Hao mendengus lagi. Kau akan menyesal menurunkan murid ini padaku, katanya sebelum pergi dengan wajah masam. Yao Lao menatap kepergiannya sambil tertawa kecil. Sepertinya kita harus menghancurkan mimpinya jadi elder Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tenang. Serahkan padaku, guru. Sinar mentari menembus awan, menyinari puncak gunung tempat suara gong tua bergema lembut.
Getarannya membuat ruang di sekitarnya beriak. 7 sesepuh muncul di atas panggung batu, disambut dengan penuh hormat oleh para murid. Mereka adalah dewan sesepuh tertinggi menara pil kecil, para pengambil keputusan dengan status nyaris suci di antara para alkemis. Xiaoyan berdiri di tengah kerumunan, menatap 7 sosok itu. Pandangannya berhenti pada 4 di antaranya, terutama lelaki tua berpakaian dan linen di tengah. Auranya menekan bagaikan gunung. 2 bansheng tingkat menengah, 1 tinggi, dan 1 dosheng bintang 2. Tidak heran mereka sebanding dengan Hall of Souls, pikir Xiaoyan dalam hati. Yao Lao yang berdiri di sisinya berbisik, pria berpakaian linen itu adalah elder pertama. Bahkan aku harus memanggilnya senior. Xiaoyan terdiam, menyadari betapa tinggi kedudukan orang itu. Saat pandangan elder pertama menatapnya, tekanan spiritual halus segera memenuhi udara. Meskipun kuat, Xiaoyan tetap tenang, wajahnya tak menunjukkan perubahan sedikit pun. Elder pertama hanya mengangguk samar sebelum bersuara berat. Pemilihan elder dimulai. Ambil bahan obat di gunung. Siapa yang memurnikan pil tertinggi, dialah pemenangnya. Para peserta segera melangkah maju. Xiaoyan juga berjalan ke tengah lapangan, diiringi tatapan ingin tahu dari banyak orang. Elder pertama menjelaskan dengan tenang. Dia adalah Xiaoyan, murid Yao Chen, dan juara pil gathering terakhir. Ia memenuhi syarat mengikuti seleksi. Bisik-bisik terdengar, sebagian meremehkan, sebagian penasaran. Namun Xiaoyan menutup mata, menenangkan diri, tak peduli dengan pandangan sekitar. Begitu tanda dimulai, deru logam menggema. Puluhan kuali obat dikeluarkan, dan nyala api berbagai warna membubung, membuat suhu meningkat drastis. Xiaoyan mengangkat tangannya, api ungu coklat bercampur putih muncul, membentuk kuali besar dari api murni. Pemandangan itu membuat banyak sesepuh menatap serius. Api surgawi? Anak ini berani menggunakan itu untuk membentuk kuali? Kuali api melayang stabil di depannya, nyalanya membentuk naga yang berputar di dalamnya. Namun Xiaoyan tak langsung memulai. Ia menutup mata sejenak, menenangkan napas. Yao Lao menatap muridnya dan bergumam, ia telah mempelajari semua yang kutahu, tapi bahkan aku tak pernah mencoba pil tingkat 9. Aku hanya memberinya 2 formula. Ketika Xiaoyan membuka mata, manik zamrud muncul di tangannya. Benih bodhisattva. Dia ingin menyempurnakan pil bodhisattva? Ujar Xuan Yi terkejut. Pil itu memang kuat, tapi sulit mengalahkan iblis tua Hou yang berpengalaman. Meski begitu, Yao Lao hanya tersenyum tipis. Xiaoyan pasti punya rencana sendiri. Sementara mereka menebak-nebak, Xiaoyan memandang ke arah gurunya dan tersenyum kecil. Tak ada yang tahu di bawah pohon bodhisattva, ia telah menjalani 100 reinkarnasi. Dan dari situlah datang pengalaman sejati dalam penyempurnaan pil. Xiaoyan menatap ruang kosong di depannya. Setelah memperoleh benih bodhisattva, ia mengayunkan tangan dan ribuan bahan obat berhamburan dari cincin penyimpanannya melayang dan bertumpuk di udara. Pemandangan itu membuat para alkemis di sekitarnya tertegun. Tanpa menoleh, Xiaoyan menekan udara perlahan. Ratusan bahan terpisah lalu meluncur masuk ke dalam kuali. Api naga di dalamnya melahap segalanya dan energi panas segera mengguncang ruang di sekitarnya. Dalam beberapa menit, gelombang kekuatan yang menakutkan menyebar dari kuali. Melihat itu, Xuan Kongzi mengerutkan kening. Bahan-bahan ini mirip untuk pil bodhisattva, tapi jumlahnya terlalu banyak. Apa yang sebenarnya dia ramu? Yao Lao dan yang lain hanya bisa menggeleng, tak memahami niat Xiaoyan. Mereka pun menahan rasa ingin tahu dan kembali fokus pada kompetisi. Meski perhatian banyak tertuju pada Xiaoyan, tidak semua mata terpaku padanya. Ini adalah menara pil kecil, tempat berkumpulnya para alkemis terbaik dari dataran tengah. Di sekitar, berbagai kuali mendidih disertai suara petir dan aura kuat yang mengguncang udara. Di antara para peserta, sosok yang paling diperhitungkan selain Xiaoyan adalah iblis tua Hou. Dulu ia hampir merebut gelar juara di pertemuan pil Yao Lao. Kini, setelah bertahun-tahun menajamkan keterampilannya, hampir tak ada yang bisa menandinginya di menara ini. Banyak yang yakin, dialah calon pemenang pemilihan elder kali ini. Para elder yang duduk di atas panggung batu pun mengangguk. Sepertinya kali ini, kemenangan jatuh pada iblis tua Hou, ujar salah satu dari mereka. Namun elder pertama hanya diam.
Pandangannya menatap ke arah Xiaoyan, dan entah kenapa ia merasa akan muncul kuda hitam dalam seleksi ini. Hari-hari berlalu cepat. 5 hari pertama, banyak alkemis gagal dan menghancurkan bahan mereka. Bahkan Xiaoyan pun sempat gagal 3 kali. Tapi setiap kegagalan membuat gerakannya kian halus, hingga penyempurnaannya menjadi semakin stabil. Setelah 5 hari, sebagian besar sudah mulai membentuk embrio pil. Energi spiritual memadat di udara, membuat suasana di tanah terbuka itu semakin serius. Tiba-tiba, awan gelap menggulung di langit. Kilat berkelip seperti ular perak. Dalam sekejap, 7 warna muncul di balik awan. Pil lightning 7 warna, seru seseorang. Namun para elder hanya menggeleng, mereka sudah melihat banyak yang serupa. Itu bukan kemenangan. Yao Lao melirik ke arah Xiaoyan. Berbeda dari yang lain, kualinya masih tenang. Tidak ada tanda-tanda pil terbentuk, hanya naga api yang terus menari di dalamnya. Dia benar-benar tenang, gumam Xuan Yi. Atau mungkin terlalu tenang. Xuan Kongzi kemudian menatap ke arah iblis tua Hou. Dia sedang memperbaiki pil misteri tenang misterius. Jika berhasil, pasti akan menarik petir 9 warna. Yao Lao mengangguk, tapi dalam hati ia cemas. Bahan yang digunakan Xiaoyan tidak cocok untuk pil tingkat 9 yang ia tahu. Apa mungkin Xiaoyan sedang mencoba formula lain? 3 hari berlalu. Hanya 2 orang yang tersisa di lapangan, iblis tua Hou dan Xiaoyan. Kuali Hou mulai bergetar hebat, awan energi menebal, dan suara guntur menggema. Dalam sekejap, petir 9 warna muncul di langit, simbol pil tingkat tertinggi. Sorak-sorai meledak di sekitar. Dia berhasil. Iblis tua Hou tersenyum puas dan melirik Yao Lao dari kejauhan. Yao Chen, sepertinya kali ini kemenangan milikku. Namun sebelum Yao Lao sempat membalas, suara tenang memotong udara. Belum tentu begitu. Semua kepala menoleh. Xiaoyan membuka matanya perlahan, dan senyum samar muncul di wajahnya. Itu saja spoiler episode 172 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.